Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Renya Proporini dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung. Kesempatan sekarang ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tim kami yang berjudul Adiksi Smartphone Ditinjau dari Attachment Orang Tua Remaja dan Regulasi Emosi. Latar belakang masalah dari penelitian ini, adiksi smartphone merupakan sebuah permasalahan yang memang sedang marak diperbincangkan di berbagai belahan dunia ini, termasuk di Indonesia. Hasil penelitian di Indonesia, hasil survei itu mendapati bahwa remaja itu merupakan pengguna internet terbesar melalui smartphone. Dan dampak dari penggunaan internet itu sungguh menjadi luar biasa PR kita semua. Penelitian tentang adiksi smartphone juga mendapati bahwa adiksi smartphone itu berkaitan dengan ketidakmampuan di dalam regulasi emosi, kemudian adanya perasaan rendah diri, kecemasan, depresi, kesendirian, dan rasa malu. Ya, attachment orang tua itu ternyata juga didapati bahwa berkaitan dengan adiksi smartphone. Ya. Attachment merupakan hubungan afeksi antara anak dengan orang tua. Ya, hubungan tersebut menjadi model mental bagi anak di dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial. Ya. Attachment yang kurang aman antara anak dengan orang tua itu menyebabkan kesepian, depresi, agresif, dan adiksi smartphone. Ya. Dan penelitian regulasi emosi juga mendapatkan kesimpulan bahwa regulasi emosi itu menjadi prediktor adanya adiksi smartphone. Ya, ini adalah penelitian dari Cimino dan Cerniglia. Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas, yaitu attachment orang tua remaja dan regulasi emosi, dan variabel terikatnya adalah adiksi smartphone. Ya. Jadi remaja-remaja yang memiliki hubungan nyaman dan aman dengan orang tuanya, maka mereka juga akan memiliki hubungan aman dan nyaman dengan lingkungan sosialnya, dengan teman-teman sebayanya. Hubungan yang aman ini menyebabkan mereka juga merasa nyaman, sehingga tidak perlu melakukan satu upaya untuk mencari kenyamanan dari lingkungan sekitarnya atau dari aspek yang lain. Nah, remaja yang tidak nyaman bersama orang tua dan juga teman-teman sebayanya, itu biasanya kompensasinya akan mencari kenyamanan, yaitu dengan menggunakan smartphone secara berlebihan, sehingga terjadilah adiksi smartphone. Nah, pada remaja yang tidak mampu melakukan regulasi emosi, yaitu bagaimana remaja itu mengelola emosinya, mulai dari menyadari, mengalami, kemudian mengekspresikannya, maka mereka pun juga pada akhirnya akan sulit ketika kemudian mengalami berbagai permasalahan, termasuk juga bagaimana kebutuhan untuk menggunakan smartphone ini. Ya. Jadi smartphone itu juga bisa menjadi sebuah kompensasi atau pelarian untuk menyelesaikan berbagai permasalahan mereka, ya, walaupun penyelesaiannya secara tidak langsung. Nah, adiksi smartphone itu memiliki 4 dimensi. Ya. Jadi yang pertama adalah adanya perilaku kompulsif, kemudian adanya kerusakan fungsi, ya, fungsi hidup, kemudian toleransi penggunaan yang semakin lama semakin meningkat, kemudian juga withdrawal. Nah, hipotesis penelitian itu ada 3. Yang pertama adalah ada pengaruh attachment orang tua remaja terhadap adiksi smartphone, kemudian adanya pengaruh regulasi emosi terhadap adiksi smartphone, kemudian ada pengaruh attachment orang tua remaja dan regulasi emosi terhadap adiksi smartphone. Ya. Kemudian metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 2 variabel bebas, tadi sudah saya sampaikan, dan 1 variabel terikat. Subjek penelitian adalah siswa-siswi SMA Negeri 16 Bandar Lampung
ya, yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh sampel itu sebesar 325 siswa-siswi. Instrumen penelitian ini menggunakan Smartphone Addiction Inventory ya dari Lin, kemudian Inventory of Apparent and Peer Attachment dari Greenberg, kemudian Emotion Regulation Questionnaire dari Gross ya. Dan semuanya adalah skala dalam bahasa Inggris yang kemudian diterjemahkan oleh tim peneliti dan juga ahli bahasa ya, ke dalam bahasa Indonesia. Adapun analisis data itu dilakukan dengan uji regresi berganda dan pengumpulan data dilakukan secara daring menggunakan Google Form. Hasil penelitian ya, jadi hasil penelitian kami tetap melakukan uji reliabilitas dan validitas terhadap skala penelitian, mengingat skala itu mengalami proses penerjemahan ya, dan diperoleh alpha Cronbach ya dengan angka yang tinggi dan juga corrected item total correlation minimal itu 0,279 ya. Jadi dapat disimpulkan reliabilitas dan validitas dari alat ukur ketika alat ukur itu dalam kondisi yang baik. Ya, kemudian ada kategorisasi dari para subjek ya untuk ketiga variabel. Kemudian uji asumsi sebelum dilakukan uji regresi berganda sudah terpenuhi, yaitu uji normalitas, kemudian linearitas dan multikolinearitas. Nah, uji regresi berganda itu secara singkatnya dapat saya ungkapkan di sini bahwa melalui uji regresi berganda tadi hipotesis yang pertama itu diterima, yaitu ada pengaruh attachment orang tua remaja terhadap adiksi smartphone ya, di mana koefisien regresi itu didapatkan 0,231 ya dengan alfa 0,00 ya. Jadi ada hubungan ya antara kedua variabel dan arah hubungannya adalah negatif. Hal ini bermakna bahwa attachment orang tua dan remaja ketika attachmentnya itu aman ya, baik, hubungan mereka baik, maka adiksi smartphone-nya akan turun ya. Dan sebaliknya ketika attachment orang tua dan remaja itu dalam kondisi yang tidak aman, maka adiksi smartphone-nya meningkat. Nah, pada hipotesis kedua itu tidak terbukti, tidak ada pengaruh regulasi emosi terhadap adiksi smartphone. Ya, jadi alfanya itu 0,239. Dan pada hipotesis ketiga ternyata kedua variabel attachment orang tua remaja dan regulasi emosi itu terbukti memiliki hubungan sebesar 0,311. Dan kedua variabel secara bersama-sama itu memberikan sumbangan efektif sebesar 9,6% terhadap adiksi smartphone. Artinya sisanya itu dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain. Sehingga dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah bahwa adiksi smartphone pada siswa-siswi SMA Negeri 16 Bandar Lampung itu memiliki hubungan dengan attachment orang tua dan remaja. Hubungannya itu negatif, artinya ketika orang tua dan remaja memiliki hubungan yang baik, yang aman, maka adiksi smartphone-nya akan turun, dan sebaliknya ketika hubungan mereka tidak nyaman, tidak mesra, tidak akrab, maka adiksi smartphone-nya juga akan meningkat. Demikian penelitian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.